RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Informasi dan inspirasi. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, kembali kami ucapkan untuk Anda yang mungkin baru saja bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Dan untuk dialog pagi kali ini kita akan membahas seputar tema 11 keturunan tokoh Geger Cilegon mendapatkan piagam penghargaan dari Pemkot Cilegon pendengar. Dan kita akan membahas bersama Pak Bambang selaku praktisi sejarah sekaligus spesialis peneliti peristiwa Geger Cilegon 1888. Dan untuk Anda yang mungkin ingin bertanya, boleh sampaikan pertanyaan Anda di 0811450949. Dan Anda juga bisa mendengarkan kami atau menyaksikan kami melalui streaming YouTube di kanal RRI Banten pendengar. Dan di ujung telepon kami sudah tersambung dengan Pak Bambang. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Alhamdulillah. Pak Bambang gimana kabarnya, baik Pak? Alhamdulillah, sehat walafiat juga nih. Alhamdulillah. Iya. Pak Bambang, kita akan membahas ini nih 11 keturunan tokoh Geger Cilegon yang kemarin ya mendapatkan piagam penghargaan dari pemerintah Kota Cilegon, Pak. Nah, Yeah. Pak Bambang, mungkin banyak juga nih pendengar RRI Banten yang belum tahu sebenarnya seperti apa sih peristiwa Geger Cilegon ini atau sebenarnya apa peristiwa ini. Boleh mungkin Pak Bambang dijelaskan terlebih dahulu, Pak? Iya, barangkali sebelum kita membahas masalah penganugerahan penganugerahan piagam penghormatan wali kota Cilegon ya, kita ulas dulu sedikit tentang peristiwanya. Betul. Sebetulnya yang dinamakan peristiwa Geger Cilegon itu adalah perjuangan rakyat Banten dalam rangka merebut kemerdekaan dari pemerintahan Hindia Belanda yang bertujuan untuk mendirikan pemerintahan yang berdaulat di Banten sebagai pengganti dari Kesultanan Banten yang sudah dihapuskan oleh kerajaan Inggris pada tahun 1813. Baik. Iya, sering beberapa orang juga bertanya kok kenapa namanya jadi Geger Cilegon. Betul, Ya itu Pak. memang memang perlu penjelasan juga gitu. Tetapi intinya peristiwa Geger Cilegon ini juga menurut pengamatan saya, karena saya mendalami terus mencari, ternyata ini adalah sebuah gerakan revolusi pertama bangsa Indonesia. Luar biasa sekali. Berarti ini Luar pertama biasa. ya, Pak? Pertama di Indonesia, Pak. Dan adanya di Cilegon begitu. Gerakan pertama di Indonesia dan adanya di Cilegon begitu, Pak. Gerakan revolusi pertama bangsa Indonesia itu sebetulnya terjadi di Banten pada tanggal 9 Juli 1888. Kenapa dikenal dengan Geger Cilegon? Karena berdasarkan kesepakatan para kiai, atau mungkin saya harus cerita dari awal ya. Boleh Pak, boleh, sangat boleh sekali, karena mungkin pendengar RRI itu belum ada yang belum tahu gitu Pak sebenarnya peristiwa seperti apa, apalagi generasi Z yang mungkin saat ini juga sedang mendengarkan begitu Pak. Biar lebih biar lebih jelas. Iya betul. Jadi
eh, mungkin saya akan cerita dulu ya, lebih awal, kemudian nanti bagaimana kok bisa berubah nama menjadi Geger Cilegon gitu ya. Atau bukan berubah nama, kok lebih dikenal dengan istilah Geger Cilegon. Begitu. Padahal ini adalah sebuah gerakan perlawanan yang didasari oleh kerinduan rakyat Banten terhadap pemimpinnya sendiri, gitu kira-kira begitu ya. Kenapa pemimpinnya sendiri? Karena satu-satunya kesultanan di Nusantara ini yang dihapuskan keberadaannya pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Dan satu-satunya juga kesultanan yang fisiknya juga dirobohkan gitu, dihilangkan. Jadi secara fisik Kesultanan Banten dihapuskan, secara eksistensinya juga dihilangkan, sehingga sampai sekarang ini di Banten itu orang mengenalnya Sultan Banten itu adalah Maulana Hasanuddin. Itu iya. Kalau di Jogja atau di Cirebon orang lebih mengenal itu Sultan yang terakhir. Misalnya Sultan Jogja sekarang, dia lebih, yang pertama malah nggak tahu. Gitu. Ini menariknya. Menarik, Pak. Ini ya, sebagai gambaran aja menarik. Kalau di Jogja orang nggak tahu Sultan pertamanya, gitu. Kalau taunya yang terakhir. Kalau di Banten orang nggak tahu Sultan selanjutnya, yang tahu Sultan Hasanuddin aja. Ini secara umum ya. Padahal Maulana Hasanuddin itu juga belum bisa disebut sultan. Bukan sultan Maulana Hasanuddin itu. Termasuk Maulana Yusuf juga bukan sultan Banten. Terus kemudian punya anak lagi Sultan Maulana Muhammad. Nah, putra dari Maulana Muhammad inilah Raja Banten pertama yang mendapat gelar sultan. Sehingga akhirnya disebutlah Kesultanan Banten. Ini kaitannya dengan Geger Cilegon tidak bisa dilepaskan dari cerita ini. Baik. Iya. Boleh Pak dilanjut, seru sekali nih. Seru ya. Mungkin udah pernah dengar belum sebelumnya tentang Geger Cilegon? Barangkali sekilas. Sekilas saya pernah tahu kalau Geger Cilegon ini adalah sebuah gerakan pemberontakan tani, Pak. Itu yang saya tahu. Tapi saya belum tahu kalau ternyata ini adalah sebuah revolusi, gerakan revolusi pertama di Indonesia bahkan begitu. Betul. Karena anggotanya itu memang para petani, para pedagang. Bahkan ada birokrat juga yang ikut terlibat dalam pemberontakan ini. Tidak salah kita menyebut ini gerakan pemberontakan karena memang ini adalah berontak terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Itu. Memang pentingnya sejarah itu adalah untuk mengenali jati diri. Nih, Andri. Iya, jadi suatu bangsa yang tidak diperkenalkan dengan sejarahnya sendiri itu akan sulit untuk maju. Nah, selama ini bagaimana dengan kita? Apakah kita diperkenalkan dengan sejarahnya? Selama pengamatan saya, begitu saya menelusuri, melihat, saya juga pernah bersekolah SD, SMP, dan SMA. Ternyata saya tidak pernah diperkenalkan dengan sejarahnya sendiri. Tentu kalau saya tidak diperkenalkan, siswa lain juga. Siswa SD di tempat lain, SMP di tempat lain, itu juga mereka tidak diperkenalkan dengan sejarahnya sendiri. Itu. Sekalipun ada pelajaran sejarah yang diberikan oleh guru-guru, itu sekarang kita pertanyakan sebetulnya itu sejarah siapa merebut kemerdekaan dari pemerintahan dari Belanda. Itu sejarah siapa sebetulnya? Itu. Betul nggak yang saya sampaikan ini yang diajarkan di sekolah? Coba. Betul, Pak.
Betul ya. Pernah begitu kan, pernah mengalami itu ya. Karena saya juga memang mendengar dari guru seperti itu. Ternyata itu nggak tahu sejarahnya siapa, bukan setelah saya telusuri. Makanya saya mengambil kesimpulan, bangsa ini tidak pernah diajak untuk menapaki perjalanan sejarahnya sendiri. Sehingga generasi-generasinya, mereka generasi yang gamang akan sejarahnya sendiri. Nah, karena gamang sejarahnya sendiri, dia akan menjadi sebuah generasi yang labil, yang sulit untuk mengedepankan akal sehatnya, namun dia lebih mengedepankan emosinya. Karena kita dididik untuk marah, untuk dendam pada masa silam, untuk memelihara dendam pada masa silam, dan marah pada masa lalu. Bagaimana kita itu di masa lalu tuh disengsarakan, begini. Jadi dendam itulah yang timbul. Sedangkan anak sekolah itu, saya waktu pertama kali masuk SD itu merasa di sekolah itulah jiwa dan karakter saya dibangun. Nah, pembangunan yang diberikan oleh pendidikan pada waktu itu lewat sejarah itu adalah membangun bagaimana si siswa ini menjadi emosional terus, marah-marah terus, dan tidak jujur. Ini yang terjadi. Ketidakjujuran yang diajarkan kepada anak SD yang baru masuk sekolah seperti saya dulu. Kalau saya sudah besar tidak jujur, wajar. Itu. Makanya kalau sekarang banyak orang tidak jujur, ya karena dulunya diajar tidak jujur. Dididiknya pertama kali memasuki bangku sekolah. Baik. Iya. Pak Bambang, tadi kita sempat singgung ya, generasi saat ini tidak diperkenalkan begitu ya dengan sejarah bangsanya sendiri. Nah, kemudian saya juga cukup tertarik, apa yang bisa atau apa yang seharusnya mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengenalkan sejarah GGR Cilegon khususnya gitu ya kepada generasi Z ini, Pak? Iya, makanya saya sekarang sedang gencar-gencarnya ngomong. Jadi betapa pentingnya bangsa Indonesia itu untuk mengenali sejarah GGR Cilegon. Kenapa? Karena lewat peristiwa sejarah GGR Cilegon inilah kita akan mengetahui catatan perjalanan panjang bangsa Indonesia ini. Nah, di situ kita akan mengenal perjalanan sejarah itu justru lewat GGR Cilegon. Nah, saya sedang gencar-gencarnya mengupayakan, mudah-mudahan pemerintah provinsi terpanggil kalau sudah tak paham ya, karena ini kan wajar. Bagaimana mau terpanggil dong, tahu juga enggak gitu. GGR Cilegon itu apa? Baik. Iya, masalahnya itu, makanya saya terima kasih nih dengan RRI Lebak ya. RRI Banten, Pak. RRI Banten. Betul. Alhamdulillah ya, saya sangat berterima kasih sekali ya ada diberi kesempatan. Nah, ini berapa menit lagi ya, biar saya memperkirakan cerita GGR Cilegon dan semuanya harus saya ungkap juga ini. Mungkin kalau untuk kisah GGR Cilegonnya boleh 5 menit lagi, Pak. Oh gitu ya. Jadi saya itu ingin menceritakan GGR Cilegon itu sedang saya angkat gitu ya. Dan ini sudah saya singgung di depan, ini sebuah peristiwa besar bangsa Indonesia. Karena tidak pernah terjadi perebutan kekuasaan dari pemerintahan Hindia Belanda selama Hindia Belanda berdiri di Nusantara ini, selain peristiwa yang terjadi di Banten pada tanggal 9 Juli 1888 itu, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan GGR Cilegon. Nah, memang tidak pernah kita itu, tapi kita seakan-akan perang dengan Belanda begitu ya. Perang dengan Belanda memang ada, tetapi itu kan setelah era kemerdekaan. Gitu. Tetapi kita kan nggak tahu, anak-anak sekolah ini. Sebetulnya waktu zaman pemerintahan Hindia Belanda berdiri, itu perang dengan Belanda itu tidak ada sebetulnya. Kecuali waktu Belanda mau menjajah Aceh.
Ya, karena Aceh melawan ya. Jadi terjadilah perang begitu, kira-kira begitu. Mau menjajah tanah Batak misalnya Sisingamangaraja. Tapi itu kan mau menjajah, bukan sedang dijajah merebut kemerdekaan. Ini penting sekali saya sampaikan kenapa? Karena ini dasarnya. Dasar inilah yang harus masuk ke dalam pikiran-pikiran generasi muda yang akan tumbuh, terutama di sekolah dasar ya. Saya berbicara tentang sekolah dasar. Makanya saya punya teori, pelajaran sejarah jika diajarkan kepada tingkatan mahasiswa, itu dia hanya sebuah ilmu pengetahuan. Pelajaran sejarah itu. Kalau diajarkan di tingkatan universitas, dia hanya menjadi sebuah ilmu pengetahuan, tetapi tidak bisa menjadi pembangun karakter sebuah bangsa. Ini penting ini. Yang harus diperhatikan oleh petinggi-petinggi di negeri ini, kata-kata saya ini yang harus dipegang. Kenapa? Karena dasar untuk membentuk karakter sebuah bangsa itu dari SD. Setelah dari SD diajarkan begini ke perguruan tinggi, ketemunya beda lagi. Itulah kebimbangan. Iya, ini mau ke Geger Cilegonnya ya? Lupa saya. Betul, Pak. Jadi saya singkat aja ya. Baik, Pak. Jadi Geger Cilegon itu sebuah tadi karena Kesultanan Banten dihapuskan, timbul kerinduan ya rakyat Banten itu. Dan direncanakannya juga para ulama pada waktu itu nggak tahu bagaimana ceritanya. Orang-orang Kesultanan Banten ini dia nggak tahu banyak duit atau apa, dia bolak-balik pergi haji ke Mekah. Jadi bahkan mereka banyak yang tinggal di Mekah, berdomisili, termasuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Sampai sekarang yang artinya di sana Haji Abdul Karim. Nah, Haji Abdul Karim inilah yang awalnya menggagas setelah rapat di Mekah untuk melakukan gerakan perubahan itu. Gerakan perubahan kalau sekarang istilahnya. Kalau dulu itu namanya gerakan revolusi gitu. Jadi Syekh Abdul Karim itulah kembali ke Tanara. Jadi ke Tanara itu ke kampung halamannya, mendirikan pondok pesantren di sana selama 3 tahun. Haji Abdul Karim maksudnya ya. Abdul Karim, Syekh Nawawi itu berdomisili tetap di Mekah, tidak pulang balik ke Tanara ya. Jadi Syekh Abdul Karim itu mendirikan pondok pesantren, tetapi pada tahun 1876 ada tugas khusus yang harus dilakukan karena wafatnya pemimpin umum Tarekat Qadiriyah di Mekah. Jadi Haji Abdul Karim itu harus kembali lagi ke Mekah, menggantikan posisi Syekh Khotib Sambas itu sebagai pemimpin Tarekat Qadiriyah, pemimpin umum. Nah, akhirnya rencana gerakan-gerakan di sini mati gitu, terpupus maksudnya gitu. Karena cuma 3 tahun sudah selesai, tidak ada. Nah, orang-orang ini akhirnya mereka pergi juga ke Mekah. Bahkan pada peristiwa Geger Cilegon meletus itu sekitar 4.000 lebih yang bergelar haji. Ketika Geger Cilegon meletus tahun 1888, orang Banten yang bergelar haji itu 4.000 orang lebih. Wow, pada masa itu luar biasa. Ya, Pak. Luar biasa banget gitu. Nah, akhirnya pada kesana, ringkas cerita, rundingan-rundingan di Mekah, kembalilah akhirnya pada tahun 1883 yang bernama Kiai Haji Tubagus Ismail. Kiai Haji Tubagus Ismail inilah yang kemudian nanti disepakati untuk dicalonkan menjadi calon Raja Banten sebagai pengganti Kesultanan Banten itu. Jadi ceritanya begitu ya. Baik. Kemudian pada tahun 1886 datang ke Cilegon, ke Banten lah begitu. Yang bernama Haji Arsyad Towil datang. Kemudian pada tahun 1887 kembali juga Haji Marzuki ke Tanara. Gitu. Kemudian pada tahun itu
diadakan rapat di Tanara di rumahnya Tubagus Ismail. Tubagus Umar. Oh, Tubagus Umar. Iya, di rumahnya itu bulan April 1887 rapat di rumahnya Tubagus Umar karena waktu itu Tubagus Umar itu sedang mengadakan pesta perkawinan anaknya. Nah, pada masa lalu itu pertemuan-pertemuan ini dilakukan pada saat-saat acara keagamaan dan acara hajatan, kumpul rapatnya. Karena untuk menghindari pemantauan pemerintah Belanda. Baik, gitu. manipulasi begitu ya Pak? Iya. Jadi zaman dulu seperti itu. Nah, ini harus dipercepat apa masih ada waktu nih? Biar saya mungkin bisa dipercepat Pak. Tercepat ya. Jadi intinya setelah itu rapat di berbagai tempat, termasuk di Beji, seluruh kiai seluruh Banten dihubungi. Kemudian adalah kesepakatan. Akhirnya pada bulan April 1888 itu rapat di Kaloran di rumah Haji Muhammad Singadeli yang kemarin saya ajukan sebagai salah seorang penerima piagam itu wali kota. Jadi di rapat di Kaloran itu ditentukan bahwa Cilegon sebagai sektor 1, Serang sebagai sektor 2, Tanara dan Cikande sebagai 3 dan 4, dan nanti penyerangan Cilegon dulu, kemudian baru bareng-bareng mengerebut Karesidenan Banten. Itulah GGR Cilegon sebetulnya. Tetapi ada keterlambatan di Cilegon karena asisten Residen Gubernur sedang ada di Anyer, dibawa oleh Residen Banten. Itu di luar perencanaan. Zaman dulu belum ada WA. Jadi komunikasi improvisasi itu sulit. Akhirnya pasukan yang sudah mengepung Serang juga bingung, ini kita ngapain nih gitu. Yang sudah menjaga di Karangan tuh, kita nih mau ngapain, nggak ada kabar. Karena Tubagus Ismail dan Haji Wasid masih mengejar-ngejar asisten Residen Gubernur yang ada di Anyar. Sedangkan jadwalnya itu sebelum duhur sudah menguasai Serang. Nah, makanya Cilegon sudah dikuasai, sudah menang, Serang belum karena ada kesalahan teknis. Akhirnya dikenalah geger Cilegon itu karena di Serang, Tanara, Cikandenya belum pecah. Tuh ya. Iya Pak, cukup merinding juga ya Pak. Jadi sedikit ada penyesalan kenapa tidak berhasil begitu. Iya, gara-gara asisten Residen Gubernur itu dibawa oleh Residen Banten inspeksi ke Anyar dan Caringin. Penyebabnya itu kan harus ditangkap dulu asisten Residen Gubernur itu, barulah dinyatakan suatu daerah itu kepala daerah yang sudah dikuasai, berarti sudah dikuasai. Nah, seperti Cilegon itu sudah dikuasai. Hanya tinggal Serang, kemudian Cikande, hanya Tanara tinggal ya Serang, belum ya Pak? Itu menarik kan? Sangat Sejarah menarik, luar Pak. biasa. Sangat Iya. menarik sekali. Nah, Pak, gimana Pak? Iya. Jadi akhirnya karena Cilegon sudah direbut, dikuasai, tapi sore, ya kan direbutnya akhirnya sore, bukan pagi. Harusnya jam 6 pagi. Kan itu waktu yang sangat berbeda, durasi waktu. Iya. Harusnya jam 6 pagi dikuasai, jam 7 pagi dikuasai ya, 6 persiapan. Kemudian jam 8 sudah berangkat ke Serang, Serang disuai sekitar jam 9 atau jam 10. Jadwalnya seperti itu. Tetapi Cilegon itu sudah dikuasai, tetapi dianggap resminya itu dikuasai jam 3 sore, menjelang asar. Jauh sekali. Jauh. Itulah yang membuat semua agenda yang direncanakan di Kaloran, di rumah Haji Muhammad Singadeli, jadi berantakan. Betul. Betul. Aduh, itu. sangat seru sekali Pak. Cuma waktu kita terbatas ini. Enggak apa-apa. Nanti kapan-kapan kita inilah kalau ada nanti. permintaan dari pemirsa ya. Iya, apa-apa. betul Pak. Kita Tapi, rundingan. Pak Bambang, saya ingin membahas sedikit lagi Pak. Sebagai seorang praktisi sejarah Pak, sekaligus peneliti peristiwa GGR Cilegon ya. Bagaimana tanggapan Bapak nih terkait 11 keturunan tokoh GGR Cilegon yang kemarin mendapatkan penghargaan? Nah, itu sebenarnya gagasan saya awalnya karena melihat banyak para pejuang GGR Cilegon yang dilupakan oleh anak keturunannya.
Saya menemukan nama sebanyak 224 tahun 2021, kemarin mendapat 260 totalnya. 260 yang Iya, mendapatkan sekarang. penghargaan begitu Pak? Nah, Atau total keturunan? total keturunan, iya segitu, belum diketemukan keturunannya, total nama pejuangnya. Kemudian pada tahun 2022 saya mengajukan 11 nama untuk diberi anugerah piagam penghargaan oleh wali kota. Nah, kemudian 2023 saya berupaya mengajukan sebanyak 4 nama, tapi ternyata tidak direalisasi oleh pemerintah. Maklumlah, kita maklum ya, pemerintah memang agak nggak kayak swasta. Kalau swasta larinya kenceng gitu. Jadi akhirnya tidak dilakukan. Akhirnya saya mencari lagi, mendapat 11. Ini luar biasa. Tahun 2022 saya menemukan 11. Tahun ini saya menemukan 11. Akhirnya saya ajukan dan saya paksa ini harus dilakukan penganugerahan. Tidak boleh tidak, karena waktu saya terbuang sia-sia menelusuri anak keturunan ini. Dan saya pun pasti malu terhadap mereka. Meminta nama-nama, saya menjanjikan untuk diberikan, kalau tidak, akhirnya saya paksakan malam itu juga harus ada penganugerahan. Jadi sudah 2 kali dilakukan, alhamdulillah oleh pemerintah wali kota Cilegon, penganugerahan kepada 11 nama. Itu sangat luar biasa, dan mudah-mudahan ke depannya saya akan berusaha menemukan lagi. Baik, 11 nama ini Iya. berarti yang mungkin menjadi tokoh utama GGR Cilegon atau seperti apa Pak? Kenapa? 11 nama yang diajukan ini mungkin merupakan Bukan. pemeran Berdasarkan utama. ketemu anak keturunannya. Oh baik. Sulit nyarinya, sulit. Tapi Ketemu, sulit. mereka paham Pak atas sejarah GGR Cilegon ini, atau memang mereka sudah diberitahu bahwa dulu nenek moyangnya atau kakek moyangnya adalah seorang pejuang begitu Pak? Iya, jadi saya akan mencari, meneliti. Kalau ada salah seorang anak keturunan ini, kalau saya temui, saya diskusikan. Kalau saya verifikasi nyambung, ya tinggal saya putuskan. Oh, berarti masuk ke dalam daftar yang akan saya ajukan. Begitu. Baik, luar biasa sekali. Nah, Pak Bambang, kemudian pelajaran apa nih yang bisa diambil oleh masyarakat atau pendengar RRI dari peristiwa GGR Cilegon ini? Ya, tadi itu kalau masalah pelajaran, barangkali kita itu memang harus betul belajar. Karena sejarah itu adalah tempat kita belajar dan mengambil pelajaran. Nah, oh iya, iya, boleh kiri, ya. Kiri ya, sebelah ke sini. Iya, iya. Ya. Baik, Pak Boleh. Bambang. Duduk dulu yuk, Mas. Iya nih, maklum ya, mohon maaf, ya. Apa masih disambung atau bagaimana nih? Baik Pak, gimana Pak? Atau masih disambung atau bagaimana? Iya, kita masih on air Pak. On air ya, ya Pak. Iya, iya. Ya. Pak Bambang, selamat pagi. Iya, selamat pagi. Iya, gimana Pak? Jadi gimana? Iya, enggak apa-apa. Mohon maaf ya para pendengar RRI Banten, ini karena saya juga situasinya lagi begitu. Ya. Tapi kita menarik ya. Menarik. Iya, Pak. Tadi terkait bahasan kita Pak, pelajaran yang bisa diambil oleh masyarakat atau pendengar RRI Pak, seperti apa? Betul, karena memang sejarah itu tempat kita belajar dan mengambil pelajaran. Oleh karenanya betapa pentingnya sejarah itu, dan kita itu tidak pernah menyadari itu. Selama ini dunia pendidikan kita tidak pernah memperkenalkan betapa pentingnya sejarah. Jadi yang bisa diambil dari peristiwa GGR Cilegon itu adalah satu kebersamaannya, tentang pemikiran orang-orang terdahulu yang sangat luar biasa ya, bagaimana ide-idenya dan bahkan strategi peperangan terhadap pemerintahan Hindia Belanda itu sangat luar biasa, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, Pak, kemudian bagaimana masyarakat dan pemerintah daerah nih bisa bekerja sama untuk sama-sama melestarikan budaya ataupun sejarah terkait GGR Cilegon ini, Pak Bambang? Iya, justru sejarah GGR Cilegon itu sangat penting untuk diketahui oleh bangsa Indonesia ya, karena lewat peristiwa GGR Cilegon inilah
suatu bangsa Indonesia akan mengetahui catatan perjalanan panjang sejarahnya sendiri dari masa sejak berdirinya bangsa ini sampai sekarang gitu. Jadi penting sekali oleh karena kita sama-sama harus memperjuangkan bagaimana agar peristiwa Geger Cilegon ini menjadi mata pelajaran atau gitu ya, diajarkan menjadi muatan di dunia pendidikan, barangkali begitu. Baik, berarti itu saran untuk pemerintah begitu ya Pak? Saran untuk pemerintah, tentu saja masyarakatnya harus mendukung ya. Baik, berarti diharapkan agar pemerintah daerah ini bisa membuat muatan lokal kalau dulu ya Pak? Muatan gitu lokal. Ya, muatan lokal. Jadi dijadikan kurikulum kita harus begitu perjuangkan ya, kepada gubernur, kita bareng-bareng agar Geger Cilegon itu diajarkan di muatan lokal di pelajaran sekolah di Banten ini minimal, karena harus di Banten dulu. Baik, Pak Bambang, mungkin ada yang ingin disampaikan lagi nih kepada pendengar RRI ataupun kepada masyarakat luas? Ya, mudah-mudahan para pendengar RRI Banten ya, salam kenal dari saya. Kalau mendengar uraian ini, mudah-mudahan tertarik semua dan kita akan bersama-sama mengangkat peristiwa Geger Cilegon itu untuk awalnya ke tingkat Banten dulu, kemudian kita sama-sama dorong ke tingkat nasional, begitu. Baik, salam terima kenal. kasih. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang sudah bersama RRI Pro 1 Banten di pagi hari ini. Mungkin masih banyak lagi yang harus kita pelajari, tapi waktu kita terbatas Pak Bambang. Iya, nggak apa-apa. Nanti mudah-mudahan di lain kesempatan RRI Banten akan mengundang saya lagi untuk diskusi seperti ini. Saya sangat mengharapkan malah gitu, biar banyak orang yang lebih tahu, para pendengar lebih tahu. Gitu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Selamat pagi Pak Bambang, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih ya, selamat pagi. Ya. Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Demikian pendengar dialog pagi hari ini membahas seputar 11 keturunan tokoh Geger Cilegon yang mendapatkan piagam penghargaan dari Pemkot Cilegon bersama Pak Bambang Irawan selaku praktisi sejarah dan juga spesialis peneliti peristiwa Geger Cilegon 1888. Dan masih banyak lagi pendengar informasi dan juga musik terbaik yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Jadi tetap bersama kami di Banten pagi ini. Samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita Indonesia sesungguhnya.